Objek berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah scroll bar. Nah, objek scroll bar di sini ada dua jenis. Nah, jadi yang pertama itu adalah horizontal scroll bar atau disingkat H scroll bar. Ya. Kemudian yang kedua adalah vertical scroll bar atau V scroll bar. Nah, kedua objek ini semua propertiesnya sama. Bedanya adalah satu bentuknya adalah horizontal, satu lagi adalah bentuknya vertikal. Nah, misalnya saya tempatkan dulu. Misalnya pertama adalah yang horizontal, H scroll bar. Nah, bisa Anda lihat dia bentuknya pergeserannya adalah secara horizontal. Kemudian kalau yang vertikal, maka dia bentuknya adalah yang vertikal. Nah, bisa Anda lihat di sini bentuknya adalah yang vertikal. Nah, jadi kalau saya jalankan, ini yang horizontal, ini yang vertikal. Oke. Nah, saya akan menjelaskan satu aja secara rinci untuk semua propertiesnya. Karena pada dasarnya itu sama, hanya bedanya di visual. Satu horizontal dan satu adalah vertikal. Oke. Saya fokus ke horizontal. Nah, di sini saya akan menjelaskan propertiesnya. Untuk horizontal scroll bar atau scroll bar ya, dua-duanya sama. Nah, ada 5 properties yang paling penting yang harus Anda pahami. Oke, nah kita mulai di sini dari propertiesnya. Kalau yang pertama udah pasti name. Ya, kalau horizontal itu biasanya HSCR, diawali dengan HSCR, ya, bla 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 bla. Atau kalau misalnya yang vertikal adalah VSCR, bla 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 bla. Ya. Nah, misalnya di sini adalah HSCR testing, tes. Ada 5 properties yang paling penting. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, minimum, maksimum. Itu yang kedua. Yang ketiga, small change. Yang keempat, large change. Dan yang terakhir, yang kelima adalah value. Nah, ada 5 properties yang paling penting di dalam objek scroll bar. Nah, kemudian untuk event, yang paling penting adalah event scroll. Nah, event scroll ini akan terjadi jika, nah, seperti ini. Saat program dijalankan, saya bisa mengklik panel tengah ini dan saya geserkan. Nah, jika ini tergeser, jika ini bergerak, maka akan terjadilah event scroll. Untuk bisa menggerakkan panel ini, ada beberapa cara. Ini adalah cara pertama yang Anda lihat. Saya klik, kemudian saya geser. Cara kedua, perhatikan di kiri dan kanannya. Ada tombol kiri dan tombol kanan. Saya klik kiri, dia bergeser. Saya klik kanan, dia juga bergeser. Nah, cara ketiga, perhatikan antara tombol kiri dan kanan ini dengan panel. Ini ada area kosong. Area kosong di sisi kirinya, dan area kosong di sisi kanannya. Jika saya klik area kosong ini, perhatikan, nah, panel ini akan loncat. Jika saya klik sisi kanannya, dia juga akan loncat. Nah, jadi ada 3 cara untuk menggerakkan panelnya. Oke, kita balik lagi ke 5 propertiesnya. Saya akan mulai dari eventnya dulu, karena ini nanti akan mempengaruhi penjelasan dari kelima propertiesnya. Oke, saya aktifkan scrollnya dulu. Saya akan mulai dari properties yang pertama, itu adalah value. Nah, apa fungsi properties value? Properties value ini adalah untuk mengambil nilai dari posisi panel ini. Jadi kalau misalnya saya jalankan, saya gerak ke tengah ini. Nah, di posisi tengah ini, nilainya berapa? Saya gerak ke samping. Nilainya berapa? Saya gerak ke paling kiri. Nilainya berapa? Nah, itulah menggunakan properties value. Nah, saya masukkan, misalnya saya cetak ke form aja.
list.test. Saya cetak ke atas form sama dengan hscr.value.toString. Coba kita lihat. Saya geser kandas. Nah, perhatikan kandas ke kiri itu adalah 0. Saya geser ke tengah. Nah, perhatikan angkanya, dia akan bergerak. Ya. Nah, jika saya geser ini, itulah terjadi event scroll. Kalau terjadi event scroll, maka posisinya di mana, nilainya berapa, munculkanlah ke atas. Jadi, ambil dari value pre-horizontal dan tuliskan ke tulisan property text dari form. Oke. Saya stop. Nah, itu properties yang pertama, value. Kemudian, minimum. Jika panel ini saya geser kandas ke kiri, maka itu harusnya mencapai minimum. Jika panelnya saya geser kandas ke kanan, maka dia mencapai maksimum. Maksimumnya berapa? 100. Oke. Kita lihat. Kondisi sekarang minimumnya 0 dan maksimumnya 100. Saya geser ke paling kiri. Nah, nilainya 0 ya. Cocok. Saya geser ke paling kanan. Nah, sampai kandas. Dia tidak mencapai 100. Nah, pertanyaannya itu adalah, kenapa dia tidak mencapai maksimum? Oke, untuk jawabannya, kenapa dia tidak mencapai nilai 100, yakni nilai maksimum, saya pending dulu, saya keep dulu. Saya lanjut dulu menjelaskan dua properties sisanya, yakni small change dan large change. Karena dari sana akan menjawab alasannya ini. Nah, kita lihat lagi. Untuk small change, nilainya 1. Oke, dicatat small change-nya nilainya 1. Untuk large change-nya, nilainya 10. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi setelah konstruktor selesai dijalankan. hscrollbar.text.value, saya pindahkan posisinya itu ke 50. Jadi value awalnya adalah 50. Nah, kita lihat. Nah, berarti kan 50 kan? Oke. Nah, tapi ini di atas nggak muncul. Oke, saya munculkan dulu. Setelah value-nya di-set, saya panggil event-nya. hscl scroll, saya memanggil event ini dengan parameternya adalah 0. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan parameternya. Kita kirimkan aja 0. Oke, kita lihat. Nah, dia udah berubah kan? 50. Nah, tadi di settingan small change-nya berapa? 1. Large change-nya berapa? 10. Untuk small change, 1. Small change sebesar 1, efeknya di mana? Nah, kita kembali lagi ke awal. Tadi di awal, ada 3 cara untuk menggerakkan panel ini. Cara yang pertama, saya klik, drag, geser. Cara yang kedua, saya bisa klik tombol kiri dan tombol kanannya. Cara yang ketiga, antara tombol kanan kirinya dengan panel ini ada ruang. Nah, ruang ini bisa saya klik dan panel ini akan bergerak. Nah, jadi ada 3 cara. Nah, cara yang kedua tadi, saat saya klik tombol kiri dan tombol kanan, panel ini akan bergeser. Kalau saya klik kiri, panel bergerak ke kiri. Saya klik kanan, panel bergerak ke kanan. Nah, besaran loncatannya itu, jika saya klik tombol kiri dan tombol kanan, maka itu akan loncat sebesar small change. Yakni 1. Nah, perhatikan. Saya klik kiri 1 kali, dia akan bergerak ke kiri sebesar 1. Berarti 50, dia akan mundur 1 nilai. Menjadi 49. Benar atau tidak? Kita lihat. Nah, 49. Saya geser lagi ke kiri. 1, 1, 1, 1. Saya klik kanan. Dia loncat 1. Sebesar small change. Oke. Nah,
Tadi, cara yang ketiga, di tengah ini ada area kosong. Jika saya klik, akan loncat atau bergeser panel ini. Nah, besaran loncatan inilah akan meloncat sebesar large change. Tadi large change-nya adalah 10. Nah, kondisi saat ini value-nya adalah 55. Kalau saya klik area kirinya, dia harusnya loncat sebesar 10, menjadi 45. Nah, kita lihat. Nah, loncat 45 kan? Loncat 35. Saya klik lagi yang kanan. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Oke. Nah, coba saya ubah lagi. Kali ini, saya ubahnya secara kuning. Oke. Small change-nya itu sama dengan 5. Kemudian large change-nya sama dengan 25. Atau mungkin 20 aja. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, kondisi awal 50 ya. Saya klik tombol kirinya. Dia loncat sebesar small change. Harusnya dia mundur sebesar 5. Menjadi 45, 40, 35. Geser lagi. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Nah, last change, area kosongnya. Mundur sebesar 20, last change-nya. 40, 20. Maju lagi. 40, 60. Nah, itu adalah last change. Oke. Nah, sampai sini Anda sudah melihat fungsi dari kelima properties-nya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan tadi belum terjawab untuk masalah maksimumnya. Nah, apakah Anda perhatikan, sadar nggak Anda, tadi waktu saya menambahkan 2 baris ini, dengan sebelum ditambahkan 2 baris ini, ada sesuatu yang berbeda dari tampilan scroll bar-nya. Nah, apa saja? Saya ulangi lagi. Nah, 2 baris ini saya jadikan komentar. Artinya ini nggak dieksekusi ya. Oke, saya jalankan. Perhatikan dengan teliti dan seksama tampilan visual dari scroll bar ini. Ya. Perhatikan. Fokus. Oke. Udah. Saya stop. Sekarang saya balikkan menjadi kuning. Saya jalankan lagi. Nah, perhatikan apa yang berbeda. Visual sebelumnya dengan visual sekarang. Ya. Lebar panelnya berbeda. Kalau tadi lebarnya itu hanya setengah aja dari ini. Kali ini 2 kali lipat. Kalau sebelumnya large change-nya adalah 10. Kali ini large change-nya adalah 20. Ya. Nah, coba saya stop lagi. Kali ini large change-nya saya jadikan 50. Perhatikan labelnya. Semakin lebar. Nah. Ya. Nah, kalau dengan kondisi ini, tadi maksimumnya 100 ya. Saya geser kandas ke kiri. Betul, dia sampai 0. Saya geser kandas ke kanan. Bukan lagi 91, tapi 51. Nah, dari panel ini dia berbentuk persegi panjang. Namanya persegi panjang, dia ada 4 sudut. Sudut kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Nah, untuk menangkap dot value ini adalah ditangkap dari sudut kiri atas. Ya, kiri atas inilah value-nya. Jadi kalau saya geser kandas ke paling kiri, kiri atas ini mencapai minimum, makanya dia 0. Kalau saya geser kandas ke kanan, udah, ini adalah 100. Di batasan ini adalah 100. Tapi titik sudut dari panel ini yang berada di kiri atas, dia tidak mencapai ini. Nah, makanya dia hanya mencapai 51 di sini.
supaya dia bisa mencapai 100, saat saya geser kandas ke kanan, nah, ada yang harus diubah. Saya tambahkan HSCR minimumnya tetap saya nyatakan 0. Kemudian HSCR-nya, dot maksimumnya. Nah, ini dia. Saya mengambil 100. Yang saya inginkan adalah 100. Saya tambahkan dengan scrollbar test dot large change dikurangi 1. Jadi 100 ditambah besaran large change dikurang 1. Kita lihat. Geser kandas ke kiri. Saya geser kandas ke kanan. Nah, cocok. Yang saya inginkan adalah 100. Nah, jadi harus kita tambahkan lagi karena kita harus memindahkan titik finalnya, ya, titik maksimumnya di sudut kiri atas dari panelnya. Jadi antara jarak ini sampai dengan jarak sini, inilah 100. Bisa? Oke. Nah, contoh berikutnya, saya akan ekspansikan lagi contoh ini. Saya menambahkan satu text box. Text box ini, saya ubah dia menjadi multi-line, sehingga saya bisa ubah ukurannya. Kemudian, text align-nya, saya pindahkan ke center. Berarti nanti tulisannya itu adalah di posisi tengah. Oke. Baik. Apa yang dilakukan saat saya geser scroll ini? Nah, perhatikan. Sekarang ini saya hapus atau saya tinggalkan aja. Saya tinggal tambahkan di bawah aja. Text 1 font, saya ubah fontnya. Nah, font yang akan saya ubah ini adalah saya ambil lagi text 1 font name, koma. Nah, ukurannya saya mengambil ukuran yang sesuai dengan scroll bar. Saya akan mengubah font dari textbox 1 dengan ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di scroll bar. Oke, kita lihat. Default aslinya adalah misalnya 10. Ini paling minim ya. Oops, sorry. Ada sedikit kesalahan. Untuk fontnya, minimumnya nggak boleh 0. Misalnya saya ubah aja 10. Oke, ini saya hapus saja. Baik, kita lihat. Oke, saya geser. Ya. Ini paling minimum. Nah, kita tuliskan. Testing. Perhatikan. Semakin besar, dan mencapai 100. Kemudian, saya perkecil sampai dengan font size-nya 10. Nah, jadi ukuran font size-nya akan mengikuti nilai dari scroll bar yang saya pilih. Antara 10 sampai dengan 100. Jadi kalau saya pilih ke 80, di sini 80, oke, ya 80, maka font dari text box ini akan saya ambil namanya sesuai dengan font aslinya, dan ukurannya saya mengambil ukuran dari scroll bar. Nah, itu contoh sederhana penggunaan dari scroll bar. Jadi ini sama juga apabila kalian menerapkannya ke dalam vertical scroll bar. Ingat, bedanya hanyalah satu horizontal dan satu adalah bentuk vertikal.